Baik, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang studi materi akidah akhlak di MTS dan MA. Bab pertama, munculnya aliran ilmu ke kalam dalam peristiwa tahkim. Sejarah ilmu kalam, masa akidah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu, belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar tahun 11 sampai 13 Hijriah dan Umar bin Khattab tahun 13 sampai 23 Hijriah, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam membayar zakat. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketiga, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam makin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istita'ah. Yang keempat, akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, hubungan antara Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Yang kelima, akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang wasatiyah yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil, nakli, dan naas dan pendekatan akal atau filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlul Al-Sunnah wal Al-Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Selanjutnya, peristiwa tahkim. Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan menerima estafet kepemimpinan dalam suasana kekacauan politik. Pertikaian antar umat Islam yang memicu peperangan tidak dapat dihindarkan. Upaya Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menyatukan umat Islam yang diselesaikan dengan memerangi kelompok yang tidak tunduk kepada kekhalifahannya justru membuat friksi-friksi dalam Islam semakin mengkristal. Akhirnya terjadilah Perang Jamal dan Perang Siffin. Tahkim yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan justru berakhir mengecewakan dan memunculkan kelompok baru di luar pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yaitu Khawarij. Walaupun yang memicu munculnya aliran-aliran dalam Islam adalah masalah politik, namun pada akhirnya berkembang ke masalah akidah atau teologi. Dari sinilah akhirnya muncul berbagai firqah atau aliran dalam Islam. Bab yang kedua adalah aliran ilmu kalam.
Yang pertama, aliran Khawarij. Sejarah istilah Khawarij digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongan dan kemudian membentuk kelompok sendiri penanam terhadap kelompok yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Bukanlah julukan yang diberikan dari luar kelompoknya saja, tetapi mereka juga menamakan diri dengan sebutan Khawarij dengan pengertian orang-orang yang keluar pergi perang untuk menegakkan kebenaran. Kemunculan Khawarij yang mengembangkan pemikiran teologi membawa dampak kepada munculnya aliran-aliran teologi yang baru, yaitu Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asyariyah, dan Maturidiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. Pertama Al-Hukimah, kedua Al-Zariqah, An-Najdah, Al-Jaridiyah, Al-Sufriyah, dan Al-Ibadiyah. Aliran yang kedua adalah aliran Syiah. Sejarah Syiah adalah nama kelompok bagi mereka yang menjadi pengikut atau Asy'ari Ali bin Abi Thalib dan berpendirian bahwa keimanan kekhalifaan itu berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian Nashwasiyah, baik dilakukan secara terbuka maupun secara bersembunyi-sembunyi atau rahasia, dan mereka yang percaya bahwa keimanan itu tidaklah terlepas dari anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Munculnya aliran Syiah tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yang bernama Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba adalah seorang pendeta Yahudi berasal dari Yaman yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan hendak merusak Islam dari dalam karena mereka tidak sanggup mengacaukan dari luar. Sekte Syiah dan pahamnya. Yang pertama Syiah Sabaiyah, Syiah Kaisaniyah, Imamiyah, Ismailiyah, Zaidiyah, dan Khoromitah. Aliran yang ketiga adalah aliran Murji'ah. Sejarah kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab Arja'ah yang artinya menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada akhir perhitungan di akhirat nanti. Karena itu mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut. Sekte Syiah, Murji'ah moderat, dan Murji'ah ekstrim. Aliran yang selanjutnya, aliran Jabariyah. Sejarah aliran ini muncul dari sikap yang spektif terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah. Doktrin teologi yang demikian itu sangat menguntungkan Muawiyah yang saat itu sedang memegang kekuasaan, sehingga pemikiran keagamaan ini dipolitisasi oleh Muawiyah untuk melegitimasi aksi politiknya. Paham Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham yang selanjutnya dikembangkan oleh Jahm bin Safwan. Oleh sebab itu aliran ini sering disebut juga aliran Jahamiyah. Doktrin ajaran Jabariyah. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata, sehingga aliran ini dikatakan fatalisme atau predestination. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Selanjutnya aliran Qadariyah. Sejarah persoalan politik adalah latar belakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah. Sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar
melegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib. Mendiang Ali bin Abi Thalib dicaci maki dalam setiap kesempatan berpidato, termasuk saat khutbah Jum'ah. Doktrin ajaran Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Manusia diberi daya oleh Allah dan kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan sehingga dinamakan aliran free will and free act. Manusia juga diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan sesuatu kebaikan dan keburukan, dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kelak di hari akhir. Aliran selanjutnya, aliran Mu'tazilah. Sejarah aliran ini lahir berawal dari tanggapan Wasil bin Atha, salah seorang murid Hasan al-Basri, atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Ketika Hasan al-Basri bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij tersebut, dia menjawab bahwa para pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir. Mereka berada dalam posisi antara mukmin dan kafir, yaitu orang fasik. Kemudian Wasil memisahkan diri dari jamaah Hasan al-Basri, dan gurunya itu secara spontan berkata, "I'tazala anna." Wasil memisahkan diri dari kita semua. Karena itulah kemudian pemikiran yang dikembangkan Wasil menjadi sebuah aliran yang oleh orang jamaah Hasan al-Basri dinamai dengan Mu'tazilah. Pokok ajaran Mu'tazilah dituangkan dalam Al-Usul Al-Kamsah, 5 dasar ajaran, yaitu Al-Tauhid, Al-Adl, Al-Wa'du Wa'id, Al-Manzilah Bayni Al-Manzilataini, dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Aliran selanjutnya, aliran Asy'ariyah. Sejarahnya dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah atau Irak pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Al-Asy'ari mengawali belajar ilmu kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali al-Jubai yang berakidah Mu'tazilah. Dengan demikian maka Asy'ari mempunyai paham yang sama dengan gurunya, yaitu Mu'tazilah. Aliran ini diyakini sampai berusia 40 tahun. Beliau mempelajari aliran Mu'tazilah dengan serius dan mendalaminya hingga sampai suatu saat terjadi dialog atau debat yang serius antara Asy'ari dengan Al-Jubai. Asy'ari mengajukan pertanyaan kepada gurunya tentang kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil. Pokok-pokok ajaran Asy'ari: sifat Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan perbuatan manusia, keadilan Tuhan, melihat Tuhan di akhirat, dan dosa besar. Selanjutnya, pada bab 3 ini yang kita bahas adalah mengenai menghindari dosa besar. Pada materi ini yang dibahas yang pertama yaitu mengenai membunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam ke semua antar keluarga terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Jika ada orang yang bertikai atau berkelahi dan berusaha saling membunuh lawannya, apabila salah satu dari yang bertikai tersebut ada yang menjadi korban, maka kedua-duanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena pada hakikatnya kedua belah pihak mempunyai niat untuk membunuh lawan-lawannya.
Dampak negatif membunuh ini bagi pembunuh yaitu setiap ketentuan agama yang dilanggar maka akan memunculkan konsekuensi, baik konsekuensi hukum ataupun konsekuensi psikologis. Untuk pelanggaran larangan membunuh, hukumannya sudah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum agama dan negara. Dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa dalam seumur hidup, akan dihantui perasaan bersalah, sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Adapun dalam konteks keagamaan, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, dampak negatif pembunuh bagi keluarga korban dan masyarakat yaitu pembunuhan adalah kejahatan agama dan kemanusiaan. Dampak pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, namun juga oleh masyarakat. Bagi keluarga korban dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit dilupakan. Begitupun juga masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Bentuk dosa besar yang kedua yaitu liwat. Kata liwat bukan kata asli bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajaim, asing atau non-Arab. Oleh karena itu, keliru jika kata liwat dicari pecahan kata dari bahasa Arab yang asli. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah liwat digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dengan cara memasukkan zakar atau penis ke dalam dubur lelaki lain. Al-Mawardi mengatakan bahwa liwat adalah persubuhan antara lelaki dengan lelaki. Istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homosexuality. Dalam bahasa Indonesia, liwat juga diterjemahkan yaitu homoseksual. Nah, dampak negatif liwat ini meliputi daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Kalau zina akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga. Namun liwat akan lebih berbahaya daripada zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. Selanjutnya, Allah menamakan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Bentuk dosa besar yang ketiga yaitu LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam, dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Fenomena LGBT telah menjadi wabah baru termasuk di Indonesia. Dalam pandangan Islam, hal ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia. Yang termasuk dalam LGBT ini yaitu lesbian, yaitu pasangan perempuan dengan perempuan, wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenis atau disebut sebagai wanita homoseksual. Yang kedua yaitu gay, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Yang ketiga biseksual, yaitu orang yang punya sifat kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Yang keempat yaitu transgender, yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Nah, dampak negatifnya dari perilaku ini yang pertama yaitu pelaku akan dibinasakan oleh Allah. Yang kedua, LGBT dapat menimbulkan penyakit. Di antara penyakit jasmani yang ditimbulkan dari hal ini yaitu penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial. Bentuk kejahatan yang keempat yaitu meminum khamr. Khamr secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena perbuatan ini dapat menyelubungi dan menghalangi akal sehat. Disebut khamr karena membuat pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akan pikiran. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, melanggar larangan agama. Di antara hikmah dilarangnya khamr adalah untuk melindungi akal manusia, karena apabila seseorang mengkonsumsi khamr, maka akan hilang akalnya, sehingga membawa dampak kepada perbuatan jahat lainnya.
Yang kedua yaitu memicu perbuatan jahat lainnya. Abdullah bin Amr berpendapat bahwa minuman-minuman keras merupakan dosa yang paling besar dan tidak dapat diragukan lagi bahwa perbuatan ini merupakan induk dari segala keburukan dan orang yang meminumnya akan dilaknat. Yang ketiga yaitu terlarangnya melaksanakan ibadah. Al-Quran menjelaskan tentang bahaya mabuk-mabukan yang dikaitkan dengan masalah ibadah, karena ibadah harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ketulusan, maka tidak akan dapat dipenuhi oleh orang yang hilang akal sehatnya. Yang keempat yaitu menimbulkan gangguan mental organik. Minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Yang terakhir yaitu sanksi agama. Al-Nasai dan Ibnu Umar menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga pembangkang dan pecandu minuman keras. Para fuqaha menyampaikan bahwa peminum khamr itu dikenakan had atau hukuman. Bentuk dosa besar yang kelima yaitu judi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari masyir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang maupun benda berharga lainnya di mana yang menang mengambil uang tersebut. Unsur-unsur judi ini terdiri dari permainan, untung-untungan, juga adanya taruhan. Taruhan merupakan unsur penting dalam perjudian. Para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan atau perlombaan yang dijadikan taruhan. Nah, dampak negatif dari judi ini yang pertama yaitu judi adalah perbuatan rijs yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Judi adalah perbuatan setan yang dapat merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Judi juga dapat menghilangkan semangat untuk bekerja dan juga melupakan zikrullah dan sholat, karena uang yang judi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Andai pun menang, maka dia akan senantiasa merasa belum cukup dengan hasil judinya, apalagi jika kalah. Bagaimana kita dapat menghindari judi? Nah, kita dapat melakukan dengan cara yang pertama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. Yang kedua, setelah individu berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Yang ketiga, setiap pelaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara dengan cara segera bertaubat dan memperbaiki dengan amal soleh. Yang keempat, berusaha mencari rezeki yang halal dan berkah. Yang kelima, senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk dosa besar yang keenam yaitu mencuri. Mencuri diartikan sebagai mengambil hak orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Dampak mencuri ini bagi pelaku dapat mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Yang kedua, mendapat hukuman. Apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapat hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, mencemarkan nama baik. Seseorang yang telah terbukti mencuri, nama baiknya akan tercemar di masyarakat. Yang keempat, merusak keimanan seseorang. Seorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum bertaubat, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Nah, dampak mencuri ini bagi korban dan masyarakat meliputi menimbulkan kerugian dan kekecewaan, menimbulkan rasa takut, juga memunculkan hukum rimba. Bentuk kejahatan dosa besar berikutnya yaitu durhaka kepada orang tua. Jasa kedua orang tua terhadap anaknya sangatlah besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya.
kemudian beliau memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan. Demikian juga seorang ayah bekerja tanpa mengenal lelah untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh sang anak. Bahkan perintah berbakti kepada kedua orang tua telah disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua yang meliputi mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya, membentak atau bersuara keras kepada orang tua. Yang kedua, bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Yang ketiga, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, memandang sinis kepada kedua orang tua. Yang kelima, malu menyebut mereka sebagai orang tuanya. Yang keenam, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Yang ketujuh, banyak laki-laki yang sudah menikah lebih mementingkan istri daripada orang tua. Yang terakhir, menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Nah, bentuk dosa besar berikutnya yaitu meninggalkan sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 syahadat. Dampak meninggalkan sholat ini yang pertama yaitu menyebabkan kesesatan. Sholat adalah sarana komunikasi kepada Tuhan, tentu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu dihukum sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Tugas utama manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Sholat adalah ibadah yang paling utama, bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Orang yang melalaikan sholat berarti telah melalaikan tugas utamanya. Yang ketiga yaitu diancam masuk neraka. Ketaatan manusia kepada Allah dibuktikan dengan ketundukannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah. Di antara kewajiban ini yaitu adalah melaksanakan sholat. Bentuk dosa besar berikutnya yaitu memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus harta dengan sebaik-baiknya. Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada si anak yatim tersebut. Bentuk dosa besar berikutnya yaitu korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan yang berarti busuk, rusak, suka memakai barang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Secara terminologi, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Bahaya dari korupsi ini meliputi penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Korupsi juga menjadi penyebab dan kehinaan serta siksa api neraka di hari kiamat. Yang kedua, menyengsarakan rakyat. Kepercayaan yang diamanatkan oleh rakyat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, tetapi dengan adanya korupsi, maka kehidupan rakyat akan menjadi tidak terurus dan menderita. Yang ketiga, terhalangnya masuk surga. Seseorang yang mati saat membawa harta korupsi, maka ia tidak dapat mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Yang keempat, doanya tidak dikabulkan. Harta yang didapat dengan cara korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab tidak terkabulnya doa. Yang pertama yaitu ada berpakaian. Ide dasar yang terdapat dalam diri manusia adalah tertutupnya aurat. Namun karena godaan setan, maka aurat manusia menjadi terbuka. Untuk itu, konsep berpakaian atau menutup aurat adalah sejalan dengan adanya manusia itu sendiri, yaitu mulai sejak Nabi Adam dan Hawa turun di bumi. Dalam konteks kehidupan modern, pakaian bukan sekedar difungsikan untuk menutup aurat dan melindungi tubuh dari sengatan matahari dan bencana, tetapi juga difungsikan untuk meningkatkan keindahan bagi pemakainya. Dari sinilah berkembangnya model-model pakaian. Kemudian membiasakan adab berpakaian. Yang pertama yaitu disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi
pantas dan serasi. Yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. 3, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Kemudian keempat, yaitu menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Yang keempat, disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Yang kelima, yaitu tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau simbol sebagai non-muslim, agama non-muslim. Yang terakhir, yaitu mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian dan disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Selanjutnya ada berhias. Berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan ataupun yang lainnya, dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias antara lain yang pertama yaitu niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim, kemudian tidak berlebihan. Kemudian dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah, dan berhias menurut kelasiman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Dan yang terakhir yaitu dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya atau riya. Nilai positif ada berhias dengan baik secara islami akan memberikan berbagai positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena niat berhias adalah untuk ibadah, maka segala aktivitas berhias yang dilakukan seorang muslim akan menjadi jalan untuk mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan adab berhias, setiap pribadi muslim haruslah membiasakan diri untuk berpenampilan yang baik, bagus, indah, dan meyakinkan. Tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, tetapi tetap sederhana dan penuh kebersahajaan sebagai wujud konsistensi terhadap ajaran Islam. Kemudian selanjutnya yaitu adab di dalam perjalanan. Perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Ketika perjalanan yang dilakukan yang pertama yaitu adab sebelum berangkat, yaitu ketika meninggalkan rumah seraya berdoa. Kemudian ketika di perjalanan yaitu membaca doa berpergian. Kemudian adab ketika kembali dari perjalanan sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah hendaklah segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur atau sholat sunnah. Imam Ghazali pernah dawuh, bersafarlah karena dalam safar itu sesungguhnya memiliki keuntungan. Keuntungan safar diantaranya yang pertama yaitu safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Safar menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman pada ilmu pengetahuan. Dengan safar maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang dimiliki oleh masyarakat yang dikunjunginya. Perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Kemudian adab bertamu. Tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahmi. Maka dari itu penggunaan istilah bertamu dan silaturahmi sering dipakai secara bergantian. Dalam bertamu tentu saja ada tata cara dan adabnya. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan langgeng. Islam mengatur tata cara tersebut, diantaranya yang pertama yaitu memilih waktu yang tepat. Kemudian mengetuk pintu atau membunyikan bel. Ya masa malam-malam hari wong tamunya yang ditamui udah punya suami, punya istri, masa malam-malam datang kan bisa mengganggu. Kemudian
Apabila sudah dipersilahkan masuk, maka masuklah dengan sopan. Jangan duduk sebelum dipersilahkan. Menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. Apabila disuguhi makanan dan dipersilahkan, maka makanlah dengan sopan. Jangan memakan seperti orang lapar atau rakus. Jangan melirik-lirik. Apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari. Ucapkanlah salam sebagai pertanda pamit. Dengan bertamu, maka akan dapat menjalin ukhuwah yang kokoh. Dalam hal ini, bertamu tidak hanya menyangkut hubungan antar individu, tetapi juga bisa antar individu dengan masyarakat atau bahkan antar masyarakat. Dan yang terakhir yaitu adab menerima tamu. Menerima tamu dimaknai sebagai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau yang wajarnya, dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orangnya yang bertamu dan siapapun tujuannya dalam bertamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif atau husnudon terhadap tamu. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah yaitu atau suudon. Sebagai tuan rumah harus sabar dalam menyambut tamu yang datang apapun keadaan. Untuk bab selanjutnya yaitu kisah teladan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Keagungan Fatimah Az-Zahra sangatlah luar biasa. Beliau adalah sosok perempuan yang cantik dan mendapatkan karunia kecerdasan yang mengesankan. Kepribadiannya yang penuh dengan kesabaran, taat kepada orang tua dan mandiri. Sebagai seorang istri, Fatimah Az-Zahra sungguh menjadi teladan bagi kaum perempuan. Ketaatannya kepada suami tidak diragukannya. Fatimah Az-Zahra juga figur perempuan terpelajar karena diasuh langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kepribadiannya sangat agung hingga suatu saat Aisyah istri Rasulullah SAW memujinya. Saya tidak pernah berjumpa dengan sosok pribadi yang agung atau mulia melebihi Fatimah kecuali kepribadiannya ayahnya. Selanjutnya yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas dan tetap tidak meninggalkan usaha serta kerja keras untuk keluar dari ujian itu. Termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayanginya. Walaupun ia mendapat perhatian sangat penguasa waktu itu yaitu Umar bin Khattab, tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang. Justru Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan istimewa, justru sebaliknya dia ingin diperlakukan sama dengan rakyat yang lainnya. Uwais Al-Qarni adalah contoh perilaku anak yang sangat membanggakan dan patut diteladani. Hidup dalam kemiskinan tidak membuatnya menjadi orang yang mudah menyerah dengan keadaan. Beliau hidup sederhana dan selalu memuliakan ibunya yang sudah berusia lanjut usia dan sakit-sakitan.